Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ustazah kelas 6 SDT Ihsanul Amal. Alhamdulillah pada hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran IPS tentang peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa awal belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tadi Anda semua diberikan kemudahan dalam memahami materi yang dijelaskan. Anak Ustazah ingatkan selalu untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Silahkan simak video Ustazah berikut ini. Peran Indonesia dalam kerjasama mengatasi peredaran obat-obatan terlarang. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini mencakup 3 hal ini ya nak. Yang pertama, kita harus mengetahui apa itu obat terlarang. Yang kedua, kita harus tahu apa bahayanya serta bagaimana cara mencegahnya. Dan yang ketiga, kita juga harus mengetahui bagaimana peran Indonesia dalam mengatasi peredaran obat-obatan terlarang ini. Nah, silahkan simak penjelasan Ustazah berikut ini. Adalah singkatan dari narkotika dan obat atau bahan berbahaya. Selain narkoba, istilah yang diperkenalkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah nafzat atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang umumnya memiliki risiko kecanduan bagi penggunanya. Menurut pakar kesehatan, narkoba sebenarnya biasa dipakai untuk membius orang atau pasien saat hendak dioperasi, namun dalam kadar yang sesuai. Namun kini persepsi disalahartikan akibat pemakaian di luar peruntukan dan dosis yang tidak semestinya. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, yang termasuk jenis narkotika diantaranya adalah opium, kodein, metadon, lisergic acid, serta demerol. Adapun psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Yang termasuk jenis psikotropika diantaranya ekstasi, magadon, sabu, PCP. Bahan adiktif berbahaya lainnya adalah bahan-bahan alamiah, semi-sintetis maupun sintetis, yang dapat dipakai sebagai pengganti morfina atau kokaina yang dapat mengganggu sistem syaraf pusat. Contohnya seperti alkohol, nikotin, kafein, serta zat designer. Bahaya penyalahgunaan narkoba bagi kesehatan. Yang pertama yaitu ketergantungan. Akibat dari narkoba bisa membuat seseorang menjadi ketergantungan. Namun, tidak semua orang yang mengkonsumsi narkoba akan merasakan ketergantungan. Jika zat adiktif berbahaya tersebut sudah merusak sel-sel otak, maka itulah yang akan mengakibatkan ketergantungan ini akan dialami oleh si pecandu. Selanjutnya yaitu perubahan sel syaraf otak. Nah, ini akan mengganggu komunikasi antar sel saraf. Selanjutnya daya ingatan menurun. Dampak perubahan sel saraf otak dapat menyebabkan daya ingat menjadi menurun atau bahkan kehilangan ingatan. Selanjutnya yaitu kehilangan keseimbangan tubuh. Beberapa jenis narkoba dapat mempengaruhi saraf otak dan organ keseimbangan di telinga, sehingga tubuh dapat mengalami gangguan keseimbangan. Selanjutnya yaitu halusinasi. Akibat penyalahgunaan narkoba juga bisa membuat orang mengalami perubahan kesadaran atau halusinasi. Nah, pengguna narkoba cenderung kesulitan untuk fokus dan sulit untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu penyakit jantung. Nah, ini secara umum penyalahgunaan narkoba dapat memberi efek peningkatan frekuensi denyut jantung, irama jantung tidak teratur, penyempitan pembuluh darah, dan peningkatan tekanan darah. Kondisi ini dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan aliran darah ke otot jantung yang akhirnya mengakibatkan serangan jantung. Yang ketujuh yaitu sulit tidur. Konsentrasi ganja yang tinggi pada narkoba dapat membuat orang menjadi sulit tidur dan sering merasa gelisah.
Selanjutnya dehidrasi. Dehidrasi ternyata juga merupakan salah satu efek dari penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya cairan dalam tubuh yang biasanya diikuti dengan ketidakseimbangan elektrolit dalam darah. Dehidrasi dapat memicu kondisi lain yang dapat membahayakan tubuh seperti hilangnya konsentrasi, serangan panik, bahkan hingga kejang-kejang. Selanjutnya yaitu gangguan kualitas hidup. Dampak buruk narkoba tidak hanya menyerang kondisi tubuh, tapi juga bisa mengganggu aspek kehidupan yang lain. Misalnya, sulit konsentrasi saat bekerja, mengalami masalah finansial akibat terus membeli obat-obatan terlarang, hingga harus berurusan dengan pihak kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Nah, ini adalah bahaya yang sangat menakutkan ya. Yang terakhir yaitu kematian. Selain dapat memicu berbagai penyakit di atas, akibat narkoba yang paling fatal adalah dapat menyebabkan kematian. Kerusakan saraf di otak dan kegagalan organ dalam berfungsi dapat menjadi dampak dari narkoba yang secara langsung memberikan efek buruk pada tubuh, hingga menyebabkan berbagai risiko penyakit hingga kematian. Adapun cara untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, yang pertama yaitu ajari cara untuk menolak. Nah, anak-anak ustazah, biasanya di kalangan remaja, mereka itu sering digoda atau diajak oleh teman-teman. Katakanlah misalnya nggak keren kalau nggak pakai narkoba. Ingat, biasakanlah untuk menolak untuk hal-hal yang memang tidak ada manfaatnya untuk kita. Carilah teman yang mengajak untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, bantu atasi tekanan hidup. Biasanya kenapa seseorang kok bisa jadi sampai mengkonsumsi narkoba? Karena adanya tekanan hidup yang bertubi-tubi di dalam hidupnya. Nah, mereka mungkin belum punya teman atau tidak mendapatkan teman yang baik yang bisa membantunya mengatasi tekanan itu. Nah, cobalah cari cara yang lebih positif untuk mengatasi tekanan hidup. Misalnya berolahraga, berkreasi, atau melakukan hal-hal yang menenangkan seperti yoga misalnya. Selanjutnya yaitu atasi gangguan mental seperti cemas, stres, depresi. Nah, ini kita harus minta bantuan kepada orang yang ahli di bidangnya. Misalnya kita kalau anak sekolah ya, kita bisa minta bantuan kepada psikolog yang ada di sekolah kita. Selanjutnya yaitu jalani hidup yang seimbang. Nah, ada kalanya orang-orang terperangkap dalam penyalahgunaan narkoba di saat hidupnya sedang berantakan. Tidak jarang juga seseorang menggunakan narkoba karena mereka tidak puas dengan kualitas hidupnya. Nah, jika ini menjadi penyebab, maka kita harus membantu mereka dalam mengatasi permasalahan hidupnya. Nah, ini adapun peran Indonesia dalam kerjasama memberantas peredaran obat terlarang. Yang pertama yaitu Kepolisian Indonesia seringkali menangkap pelaku peredaran obat terlarang yang berasal dari negara anggota ASEAN lain. Yang kedua, Indonesia memberikan hukuman terhadap pelaku sebagai efek jera dan mengurangi peredaran obat terlarang di masyarakat. Yang ketiga, yaitu membentuk Badan Narkotika Nasional atau BNN. Yang keempat, menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Yang kelima, melakukan kerjasama untuk menanggulangi permasalahan narkotika dengan negara lain. Nah, anak-anak ustazah, ini adalah Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan pemakaian narkoba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman khamar, judi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu memperoleh keberuntungan. Nah, ustazah, itu tadi penjelasan terkait pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda diberikan kemudahan dalam memahaminya dan semoga Ananda semua dijauhkan dari yang namanya narkoba. Amin. Adapun tugasnya untuk pembelajaran kita pada hari ini yaitu Ananda diminta untuk menuliskan 4 bahaya dalam penggunaan narkoba bagi remaja ataupun masyarakat. Silahkan ditulis di buku tulis, difoto dan dikirimkan ke Ustazah Rusma. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.